Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Pak Ahad di sini dalam pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik anak-anak, melanjutkan dari pelajaran yang minggu lalu tentang sumber daya alam. Untuk sekarang kita pelajari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita siap untuk memulainya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila kita gunakan secara terus-menerus dia akan habis. Dan proses pemulihannya membutuhkan waktu yang berjuta-juta tahun lamanya. Mengapa demikian? Karena proses terjadinya itu berasal dari jasad dan fosil makhluk hidup yang sudah mati terkubur dalam tanah berjuta-juta tahun lamanya. Karena adanya pemanasan bumi dan adanya tekanan bumi menjadikan fosil dan jasad tersebut mencair. Maka jadilah minyak bumi. Nah, kita mulai dari minyak bumi ya. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, minyak bumi, cara pengolahan atau cara memperoleh minyak bumi itu adalah dengan cara digali atau ditambang. Penambangannya ada yang di darat dan ada yang di lepas pantai atau di laut. Nah, minyak bumi digali, ditambang, dibor, naik ke permukaan, kemudian disalurkan ke penyulingan atau tempat pemasakan. Ya, di Balikpapan ada tempat penyulingan minyak atau memasak minyak. Minyak dimasak itu diolah, ya. Diolah dijadikan apa? Pertama, yaitu dijadikan gas. Yang kedua, minyak bumi juga dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan. Seperti bensin, solar, ya, bahan bakar diesel, jadi Pertamax, jadi Pertalite. Kemudian diolah juga menjadi bahan bakar pesawat, ya, Aptur. Kemudian minyak bumi juga diolah menjadi bahan pelumas, seperti oli, ya, ada bermacam-macam oli. Kemudian diolah juga menjadi lilin dan aspal. Nah, itulah manfaat dari minyak bumi. Yang kedua, yaitu bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah gas alam. Gas alam memperolehnya dengan cara digali juga, ya. Apa manfaat gas alam ini? Yang pertama sebagai bahan bakar kendaraan, ya, seperti mobil, motor. Kemudian yang kedua sebagai bahan bakar untuk di rumah, kompor, ya, kompor gas. Yang ketiga itu manfaat gas alam sebagai pembangkit listrik. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang lain adalah batu bara. Ya. Di Kalimantan Timur ada penambangan batu bara terbesar, yaitu di Sangatta. Nah, batu bara ini dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Yaitu pertama untuk pembangkit listrik. Ya. Yang kedua, untuk menghasilkan produk gas. Kemudian yang ketiga, membantu industri produk baja. Yang keempat, digunakan untuk rumah tangga, yaitu kompor briket. Yang berikutnya manfaatnya adalah untuk bahan bakar lokomotif atau kereta api pada zaman dulu, ya. Nah, itulah manfaat daripada batu bara. Berikut yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah emas.
Kita tahu semua emas, ya. Emas itu adalah logam mulia. Memperolehnya dengan cara ditambang. Ada penambangan tradisional, ada juga penambangan yang modern. Nah, apa manfaat emas bagi manusia? Yang dimanfaatkan emas itu pertama kali, ya, ada yang digunakan untuk menambal gigi, ya, gigi emas. Kemudian yang paling banyak dimanfaatkan manusia adalah sebagai perhiasan, ya, dijadikan gelang, dijadikan cincin, dijadikan kalung, ya, sebagai perhiasan wanita pada umumnya. Kemudian manfaatnya yang berikutnya, emas adalah sebagai bahan atau barang investasi, ya, simpanan yang disimpan untuk investasi. Berikut, selain emas, bahan tambang berikutnya adalah bahan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah intan, ya. Memperolehnya dengan cara ditambang juga, ya. Nah, apa manfaat intan? Intan ini manfaatnya untuk perhiasan, ya, sebagai mata cincin, mata kalung, ya, berkilau-kilau, ya, itu sebagai perhiasan. Kemudian dimanfaat juga sebagai partikel kecilnya bisa ditempelkan di mata gergaji, yaitu untuk menggergaji bahan-bahan yang keras, atau pada mata bor, ya, untuk mengebor benda-benda keras itu digunakan intan. Berikutnya, intan juga dimanfaatkan untuk memotong kaca, ya, membelah kaca. Yang berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah timah. Nah, timah ini memperolehnya dengan cara digali atau ditambang. Apa manfaatnya timah bagi kehidupan manusia? Yang pertama, untuk pelapis produk baja. Ya. Yang kedua, sebagai produk aluminium foil. Yang ketiga, sebagai penyambung logam, yaitu disolder. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai bahan baku kemasan. Nah, inilah manfaat daripada timah. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmunya dan memahaminya. Demikianlah penjelasan dari Pak Ahad. Pak Ahad akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat.